Putri, Oma berharap papa kamu segera bisa pulih kembali dan sadar, supaya Pak Raymond bisa meluruskan semuanya. Tolong percaya sama saya, Putri. Saya berharap Putri percaya sama semua omongan saya, supaya Pangeran tidak menyudutkan saya nanti. Apa yang ada dalam hati Oma selalu berlawanan dengan ekspresi Oma. Aku jadi ragu dengan omongan Oma. Siapapun yang mau jenguk Pipi harus izin dulu ya sama ibu. Tapi kalau kamu sama Rizky, kalian berdua bebas mau jenguk kapanpun. Tapi selebihnya mereka semua harus izin. Oke. Aku nggak dengar nama Putri. Berarti dia nggak bebas kan nengokin Dedi? Putri nggak akan juga jengukin Pipi di sini. Lama ya nemuin aku? Enggak, nggak apa-apa. Vito kenalin, ini Maura. Maura? Kalian kenal? Put, gak usah kamu bayarin. Saya aja yang bayar. Maura? Dengerin aku sebentar. Maura. Hai. Kamu udah jemput aku, sayang? Yuk. Maura, look, Aku lagi gak mau bahas apapun. Maura diem terus. Dia masih bete kali ya sama gue. Atau dia ada masalah sama cowok yang barusan. Kenapa aku harus ketemu sama Vito lagi sih? Aku udah lupain semua kenangan aku bersama Vito. Aku akan telepon sebentar ya. Aku gak berharap bertemu lagi sama Vito.
Karena itu hanya akan membuka kembali luka di dalam hati aku. Masa-masa kuliah adalah saat-saat yang membahagiakan buat aku. Tapi sekaligus jadi mimpi buruk di hidup aku. Aku bahagia memiliki Vito. Kami saling mencintai. Bahkan Vito berniat mau ngelamar aku. Tapi gak lama setelah itu, Vito malah mengkhianati aku. Vito hancurin hati aku. Saat aku sudah memberikan seluruh hati aku untuk dia. Non Putri, tadi temennya nggak sekalian diajak pulang, Non. Saya nggak keberatan kok nganternya. Maksudnya Citra? Dia soalnya dijemput sama suaminya. Sebenarnya ada apa ya sama Vito dan Maura? Aku nggak nyangka kalau ternyata mereka itu saling kenal. Tapi aku nggak enak kalau mau nanya-nanya ke Vito sekarang. Takutnya Vito jadi nganggep aku terlalu ikut campur masalah dia. Aku nggak nyangka bisa ketemu sama Maura lagi di sini. Di saat aku udah mulai bisa melupakan semua, dulu Maura pergi begitu aja ninggalin aku. Dengan semua tuduhan yang nggak jelas. Padahal dulu aku siapin semuanya buat dia. Siapa laki-laki yang tadi sama dia? Ada hubungan apa ya antara Vito sama Maura dulu? Pulang. Oh iya, yuk. Kamu baik-baik aja? Oke. Kenapa emangnya? Gak apa-apa sih. Cuman tadi semenjak kamu ketemu sama Maura, kamu jadi banyak diem. Emangnya dulu kalian kenalnya gimana sih? Atau kamu ada masalah sama Maura? Aku lagi nggak pengen bahas soal itu. Aku akan jelasin ke kamu, tapi bukan sekarang. Oke. Oh iya, Put. Ada yang kamu harus tahu. Soal apa? Soal perusahaan Om Raymond. Tadi siang aku meeting sama Rizky. Kita membahas soal penurunan yang dialami sama perusahaan Om Raymond. Terus, semuanya baik-baik aja kan? Ya, so far baik. Tapi aku sama Rizky dapat kabar kalau Bu Soraya ingin membeli saham perusahaan Om Raymond. Kenapa Oma tiba-tiba ngelakuin itu? Aku juga berpikir seperti itu. Sikap Bu Soraya makin mencurigakan. Apalagi semua curiga kalau Bu Soraya terlibat dalam kasus Mama dan Om Raymond. Sekarang cuma kamu keluarga aku. Sebagai kakak kamu, aku mau yang terbaik buat kamu. Coba kamu pikir baik-baik. Apa panggilan pilihan terbaik buat kamu? Belum lagi terbukti kalau Bu Soraya yang ngelakuin ini semua. Aku mau ke kamar dulu. Sebaiknya kamu juga istirahat ya. Sebenarnya apa sih yang direncanain Oma? Kenapa semua yang Oma lakuin itu mencurigakan? Tapi sebelumnya Oma nggak pernah bilang ini ke saya, sayang. Jadi saya nggak tahu kalau Oma emang berencana mau beli sebagian saham perusahaan Om Raymond dengan harga yang tinggi. Vito sama Rizky juga merasa ada yang aneh sama keputusan itu. Apalagi kan semuanya tahu. Bapak itu punya bukti dan mencurigai Oma. Kalau menurut kamu gimana? Apa ada sesuatu yang Oma tutupin? Jujur saya nggak tahu, sayang.
saat ini banyak banget orang yang nyudutin Oma gara-gara kematian Tante Lisa dan juga kecelakaan Om Raymond. Tapi kenapa Oma malah bertindak mencurigakan ya? Oma juga akhir-akhir ini sering banget gelisah. Ada apa sebenarnya? Itu artinya emang ada sesuatu yang mencurigakan. Sayang, kok kamu bisa ngelakuin itu sih? Kamu barusan aja kayak baca pikiran saya. Hah? Pikiran kamu apa? Kamu barusan ngomongin apa yang ada di pikiran saya persis. Dan ini sering banget kejadian loh, saya nggak sekali dua kali loh. Kamu bisa tahu dari mana? Iya, nebak aja. Sayang, itu kamu nggak mungkin nebak, nggak mungkin kebetulan. Kamu tuh udah sering banget loh, kamu belum jawab pertanyaan saya loh. Ya aku nggak tahu. Kali saya mikirin sesuatu, rasanya kayak kamu tuh bisa baca apa yang ada di isi hati dan pikiran saya. Enggak lah, emang ada apa yang bisa kayak gitu? Lah buktinya kamu bisa. Ayo Pak Karno. Ayo Pak Karno. Why do you follow me all the time? Saya kan juga punya urusan pribadi. Pak Regar nggak usah ikutin saya terus-terusan. Saya juga sebenarnya males, Bu, ikutin Ibu. This is already my responsibility. Kalau bukan karena Prince, saya males ngikutin Ibu. Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Mau kemana kita, Bu? Nggak usah dijawab. Hai. Saya lupa kalau saya ini harus selalu ngikutin Ibu, jadi saya nggak perlu nanya-nanya mau kemana. Oke. Kamu bisa belajar dengar suara hati saya dari mana? Iya, aku bisa tahu pikiran kamu karena aku bisa lihat dari ekspresi muka kamu. Bohong. Beneran? Bohong. Beneran? Enggak. Lagian ngapain juga sih kita bahas itu? Nggak penting tau nggak? Mending kita bahas Oma. Atau kamu sengaja ya mengalihkan pembicaraan supaya kita nggak bahas tentang Oma kamu? Oh, jangan-jangan kamu yang ngeles ya, sayang. Pangeran, ada waktunya kamu belain Oma kamu, tapi ada waktunya juga kamu minta Oma kamu ikutan jujur. Karena kalau kayak gini terus, nanti hubungan kita jadi memburuk. Nanti kalau hubungannya memburuk, kita nggak jadi nikah. Ya nggak mungkin kita nggak nikah lah, sayang. Apapun yang terjadi, kita pasti akan tetap nikah. Karena saya kan sayang banget sama kamu. I love you to the moon and back, Putri Usus Goreng. Masa? Ya iyalah, masa enggak? Kata Putri, Maura tinggal di apartemen ini. Tapi aku nggak yakin kalau Maura mau menemui aku. Aku masih simpan nomor Maura. Apa aku telepon dia sekarang aja? Look, Maura, we have to talk. Aku mau bilang sama kamu kalau aku minta maaf. Aku baru sadar kalau ternyata belakangan ini aku udah terus-terusan bikin kamu marah. Aku minta maaf. Nggak perlu minta maaf. Kenapa, Maura? Ya karena percuma. Kalau minta maaf aku maafin. Tapi tetap aja, cinta kamu nggak buat aku. Nomor siapa ya ini? Halo? Halo, Maura. You okay? Kamu kenapa kok tiba-tiba dimatiin teleponnya? Nggak usah dibahas. Yaudah, ini aku tuangin susunya ya.
biar lebih enak sarapan. Aku nggak mood buat sarapan. Sorry, aku bukannya mau ikut campur urusan kamu. Cuman aku mau tahu apa kamu lagi ada masalah. Maybe I can help. Kayaknya kalaupun aku ada masalah kamu nggak perlu tahu deh. Karena percuma juga kan, kamu tetap nggak bisa move on dari Mel. Cinta kamu tetap buat Mel, bukan buat aku. Maura. Gue udah nggak tahu lagi mesti gimana sama Maura. Tapi gue juga nggak bisa lepas dari situasi ini.